Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Masih? Hari ini gimana kabarnya? Sehat semua? Siapa? Ada yang nggak berangkat? Siapa yang nggak berangkat? Sofi kenapa? Sakit atau apa? Nggak tahu, tanpa keterangan. Oke. Yang nggak semangat siapa? Yuk, tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat ya. Oke. Hari ini agak berangkat satu Sofi. Satu saja kan, berarti jumlahnya 27. Yuk kita berdiri dulu yuk. Yuk berdiri semuanya. Yuk. Ayo. Ayo yang belakang. Kita nyanyi lagu nasional, sikapnya. Ayo berdiri. Sikapnya siap sempurna. Yuk. Ayo berdiri. Boleh duduk kembali. Ayo bukunya dikeluarkan. Hari ini kita belajar apa? Materinya penjajahan. Cerita tentang Indonesia kita. Kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Sudah siap semua? Kalau belum mau apa dulu? Mainnya apa? Mainnya nanti di belakang aja. Boleh? Boleh. Yuk bukunya dibuka halaman 20 berapa? Pakai halaman 26. LKS halaman berapa? 21. Sudah dibaca di rumah? Sudah? Sudah, oke, berarti udah bisa ya. Cerita tentang Indonesia kita. Kedatangan bangsa asing di Indonesia. Tujuan pembelajarannya apa hari ini? Tujuan pembelajarannya 1. Mengenal sejarah baik tokoh maupun periodisasinya di Indonesia serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Yang kedua, menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan. 3. Merefleksikan semangat juang para pahlawan, meneladani perjuangan dengan sikap-sikap pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siapa di sini yang pernah lihat orang asing? Orang mana? Tahu nggak? Tanya nggak? Bulenya orang mana? Amerika. Ada yang pernah tahu lagi? Jepang, Inggris. Kok kalian tahu? Kalian tanya.
di bis, di kereta. Yang serius ya. Oke, ada yang ketemu di bis, ada yang ketemu di kereta. Ketemu di mana? Di wisata? Di tempat wisata. Ada lagi? Sudah. Rata-rata sudah pernah lihat secara langsung ya orang asing itu seperti apa. Ada perbedaan secara fisik nggak antara kita sama mereka? Apa perbedaan yang mencolok? Putih, apa? Apa? Mancung. Ya bahasanya beda. Apa? Rambutnya pirang. Ya lebih tinggi. Secara fisik mereka lebih besar ya. Lebih tinggi, lebih besar. Oke, berarti udah tahu ya. Jadi yang dinamakan bangsa asing itu mereka. Jadi bangsa dari luar Indonesia. Kalau tanya gimana? Kalau mau tanya, kamu dari mana? Where are you from? Benar. Kalau mau tanya nama? Apa? What is your name? What is your name? Oke, kita masuk ke materi ya. Pertama bangsa yang datang, bangsa Portugis itu di mana? Benua apa? Bentar. Mereka pakai bahasa? Ya, bahasa Portugis. Kedatangan bangsa Portugis. Jadi pertama kali bangsa asing yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Pelayaran pertama dilakukan oleh Portugis yang berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Awalnya bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Jadi zaman dahulu Indonesia atau Nusantara itu bentuknya masih berupa kerajaan-kerajaan. Sebelum disatukan jadi Indonesia itu kerajaan-kerajaan ya, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan apa lagi? Sriwijaya, Majapahit, terus Samudra Pasai, banyak ya. Terus kerajaan Malaka, Tidore, itu kan ada. Jadi bangsa pertama yang datang bangsa Portugis. Datangnya ke Malaka. Tujuannya apa? Cari rempah-rempah dan menguasai jalur perdagangan. Lanjutannya, Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasai hampir satu abad. Satu abad berapa tahun? Satu abad berapa tahun? 100 tahun. Jadi lamanya Portugis menguasai Indonesia itu kurang lebih selama satu abad atau 100 tahun. Sejak 1512 sampai 1615. Yang kedua, bangsa Spanyol. Kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ada di negara Spanyol ada di benua apa? Eropa juga. Bahasanya pakai bahasa apa? Spanyol, Spanish, English or Spanish? Yuk. Bangsa Eropa yang menyusul Portugis yaitu bangsa Spanyol. Tujuannya sama, yaitu rempah-rempah.
Tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi bangsa Spanyol juga mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah 3G, Gold, Glory, and Gospel. Yuk, 3G yang pertama gold. Gold itu apa? Berarti apa? Tentang kekayaan. Kedua, glory, kejayaan. Kejayaan itu hubungannya dengan kekuasaan. Yang ketiga, gospel, itu kitab Injil, yaitu agama. Jadi gampang hafalinnya gitu aja. Emas, kejayaan, sama Injil. Berarti mencari harta sebanyak-banyaknya, emas sebanyak-banyaknya. Yang kedua, menguasai wilayah seluas-luasnya. Yang ketiga, sekalian menyebarkan agama Kristen. Sampai sini paham? Apa yang nggak paham? Semua? Nah, semua tak suruh terangin di depan. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia, yakni di daerah Tidore, Maluku. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol tersebut, di Maluku terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate mendapatkan dukungan dari bangsa Portugis dan kerajaan Tidore ada apa itu? Kerajaan Ternate mendapat dukungan dari bangsa Portugis dan kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Akan tetapi seiringnya berjalan waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka yang dirugikan dari kedatangan bangsa-bangsa asing, sehingga mereka melakukan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Oke, bangsa Spanyol menguasai daerah mana? Itu mana, daerah mana? Wilayah timur, ya, daerah Tidore, Maluku. Setelah Spanyol apa? Ya, kedatangan bangsa Belanda. Belanda ini paling lama ya, paling lama yang menjajah Indonesia. Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten. Kalau tadi Portugis sama Spanyol di daerah timur, kalau Belanda datangnya di Banten. Banten itu di pulau apa? Pulau Jawa, benar. Tahun 1596 kemudian Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yakni daerah timur Indonesia yang terkenal dengan hasil rempah-rempahnya. Jadi walaupun mereka mendarat di Banten, mereka tetap berlayar ke wilayah timur karena mereka di rempah-rempah yang itu apa namanya, daerah penghasil rempah-rempah yang paling banyak itu daerah timur. Makanya mereka tetap mencari ke wilayah timur. Pada awalnya bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu berdagang. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Belanda ini menguasai perdagangan di daerah Banten sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Banten. Bangsa Inggris, siapa tadi yang ketemu orang Inggris? Di TikTok. Di TikTok siapa namanya? Namanya masuk bumi. Kedatangan bangsa Inggris datang pada abad ke-16. Abad ke-16 itu berarti tahun berapa? 1600-an gitu. Sama tujuannya yaitu rempah-rempah. Karena di daerah Eropa sana mereka itu seasonnya ada 6 dan season itu apa ya? Musim.
Musimnya kan ada 6, kalau di Indonesia kan cuma ada 2. Dan mereka musim paling panjang itu musim ya winter, musim dingin. Makanya kalau mau nanam rempah-rempah, jagung, pala, cengkeh kayak itu tuh susah, beda sama di Indonesia. Dan harga rempah-rempah di sana tuh mahal, makanya mereka rela berlayar demi rempah-rempah. Awalnya semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Seiring berjalannya waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Oke. Berapa lama bangsa Belanda berapa lama bangsa Belanda menjajah ke Indonesia? Ya, sekitar 3 abad ya. Tepuk tangan. Ayo dikasih tepuk wow, kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Kalau Belanda tadi 1596. Kalau Inggris 1600-an. Oke? Diingat-ingat ya. Jadi Belanda dulu baru Inggris. Di antara bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, Belanda merupakan bangsa yang paling lama menjajah di Indonesia. Belanda menjajah Indonesia selama hampir 350 tahun. Berikut keberhasilan Belanda menjajah Indonesia. Jadi dari berapa tadi? Ada berapa negara? 4 atau 5? Apa aja? Portugis, Spanyol, Belanda. 4 ya. 4. Nah, dari 4 bangsa yang menjajah Indonesia itu paling lama Belanda. Ayo ditaruh duduk yang bagus. Belanda ini selama kurang lebih 3 abad. Nah, selama periode yang lama itu banyak sekali hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Belanda selama mereka menguasai Indonesia. Ada apa aja? Ada yang tahu? Program-program Belanda, VOC, ada lagi? Apa yang kenceng? Tanam bangsa yang politik etis atau politik balas budi. Pertama kita bahas tentang VOC. VOC dibentuk pada tahun 1602. Kepanjangannya apa? Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Kantor pusatnya berada di Amsterdam, Belanda. Yuk, didengarkan dulu pojok. Meskipun VOC adalah perusahaan dagang, mereka memiliki beberapa kewenangan istimewa. Yang pertama, mereka memiliki wewenang untuk menebang rempah-rempah milik penduduk setempat dan memberikan hukuman kepada rakyat Indonesia yang melanggar aturan monopoli tersebut. Selain itu, VOC juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan mata uang sendiri dan membentuk serta memiliki angkatan perang sendiri. Jadi VOC itu kurang lebih perusahaan monopoli dagang. Jadi orang Indonesia disuruh menanam rempah-rempah yang panen orang VOC. Kalau nggak mau dihukum. Kalaupun mereka bisa jual, mereka harus menjual ke VOC. Mata uangnya juga bukan rupiah, tapi pakai
VOC yang dikeluarkan oleh VOC. Kira-kira mau nggak kamu tak suruh menanam sesuatu, nanti aku yang panen, atau kamu jual sama aku, sama saya, tapi jualnya itu harganya sangat rendah. Misal kalau kalian menanam pala ya, atau apa ya, rempah itu apa aja, pala, cengkeh ya, misal menanam cengkeh pala, harusnya 1 kilo harganya 10.000, tapi kalian dijual ke VOC, mau nggak mau harus dibayar 500 perak sekilo. Itu pasti merugikan. Makanya banyak sekali perlawanan pada saat penjajahan Belanda. Yang kedua, tanam paksa. Sama aja ini ya, hampir sama sistemnya. Kalau tadi monopoli perdagangan lebih kompleks, ini tanam paksa. Intinya setelah VOC dibubarkan ada kebijakan yang namanya tanam paksa. Jadi buat warga atau penduduk Indonesia yang mempunyai lahan, mereka harus menanam komoditas yang ditentukan oleh pihak Belanda. Itu kenapa namanya tanam paksa. Yang ditanami itu sepertiganya harus diberikan ke sepertiga ya, atau seperlima, sepertiga atau seperlima. Oke, tadi sistem tanam paksa yang diminta Belanda berapa bagian? Sepertiga atau seperlima? Sepertiga atau seperlima? Seperti seperlima tanah rakyat, ya. Terus apabila gagal panen harus ditanggung oleh petani. Bagi yang tidak punya lahan, mereka harus bekerja lebih dari 65 hari. Hal tersebut tentu saja menjadikan rakyat Indonesia semakin menderita. Jadi yang nggak punya lahan pada saat masa sistem tanam paksa, itu mereka disuruh bekerja. Yuk, yang terakhir, setelah banyak sekali program-program yang dikeluarkan pihak Belanda yang merugikan, tapi ada juga yang menguntungkan buat bangsa Indonesia. Ini tuh karena ada beberapa tokoh Belanda yang ingin membalas budi ke rakyat Indonesia karena mereka sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan ya. Namanya politik etis. Nah, politik etis digagas oleh Konrad Theodor von Diffender. Fotonya itu. Dari ke depan. Politik etis isinya apa aja? Ada 3. 1, edukasi. 2, irigasi. 3, transmigrasi. Ngapalinnya itu aja biar cepat. Edukasi, irigasi, transmigrasi. Irigasi itu perairan, transmigrasi itu perpindahan penduduk. Misal orang Jawa pindah ke Sumatera, orang Jawa pindah ke Kalimantan, orang Kalimantan pindah ke Papua, itu namanya transmigrasi. Irigasi perairan ke lahan-lahan, misal ke sawah-sawah atau ya ke ladang-ladang. Edukasi pendidikan, memberikan pendidikan bagi rakyat pribumi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Udah? Paham semua? Wis ya, coba dites kepahamannya. Bangsa yang pertama kali tiba di Indonesia untuk mencari apa? Pintar. Tujuan utama kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia adalah apa? Berdagang. Kedua, mencari rempah-rempah. Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602. Pintar. Bangsa yang paling lama menjajah Indonesia? Belanda pertama kali tiba di mana? Kalau Spanyol pertama kali tiba di Oke. Grup project. Yuk. Belum duduk sesuai grup ya. Sekarang duduk sesuai grup, jangan rame. Yuk. Grupnya sudah ditentukan ya. Ayo cepat. Sudah semua? Kelompoknya Sofi, Kenan. Kelompoknya Alia. Terus kelompoknya Viara. Viara Zalfa. Pojok. Kelompoknya Zeus. Kelompok Alicia. Yang mau video sepeda di sini ya. Merah ini. Kamu kan udah. Kamu udah apa? Pakai itu nggak apa-apa.
Ya. Kemarin pembagiannya kelompok 1 mana? Kelompok 1 mana? Situ. Kelompok 1. Kelompok ini kelompoknya. Kelompok 1 ini kayaknya. 1, 2 kan? Kamu 3, 1 sini. 1 mana? Sini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, diingat-ingat ya. Ditulis di kertasnya biar nggak lupa.
Ada? Menit lagi ya, 10 ya. Kalau semuanya dibacain
Masih ada pulsa.
Orang-orang minta maaf. Dua warna Jepang. Kami jangan Aulia ya. Ya sudah? Sudah. Tiga menit lagi ya. Yuk, 3 menit lagi. English.
Yuk, apa? Yuk semuanya duduk, duduk. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Yuk kita mulai presentasi. Presentasinya Bu Guru tunjuk aja. Pertama yang maju kelompok 2 yuk maju yuk. Yuk 2 orang saja. Yuk. Yang suaranya kenceng ya. Dibuka dulu perkenalan dari kelompok berapa. Yang lain diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggota Azalea, Alicia, Fitra, Kelvin, dan saya. Lini masa kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Bangsa Portugis. Pelayaran pertama dilakukan oleh Portugis yang berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah bangsa Sumatera. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur Indonesia hampir sama dengan bangsa sebelumnya, tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah Gold Glory Crusade. Bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kemudian Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yakni daerah timur Indonesia yang terkenal dengan penghasilan rempah-rempahnya. Bangsa Inggris perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga mereka berusaha mendapat dari daerah rempah di Indonesia. Tepuk tangan buat kelompok
perintahnya buat lini masa udah dijelasin sebelumnya. Jadi nanti diterangin yang pertama bangsa apa, kedua bangsa apa gitu ya. Selanjutnya kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang beranggota Putri Zahra Madani, Akila Naila Zahra, Danian Erlangga, dan Yuta Jaya Purnama. Kami ingin mempresentasikan lini masa kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Pada tahun 1511, bangsa Portugis datang ke Indonesia dengan tujuan melakukan perdagangan, menguasai jalur perdagangan di Nusantara, menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Lalu pada tahun 1521, Spanyol datang ke Indonesia dengan tujuan melakukan perdagangan, habis itu melakukan 3 gold, glory, dan gospel. Pada tahun 1596, Belanda pun datang ke Indonesia dengan tujuan 1. Perdagangan, 2. Menguasai perdagangan di daerah Banten, 3. Memonopoli sumber daya alam. Pada tahun 1811 datanglah Inggris ke Indonesia dengan tujuan perdagangan dengan penduduk setempat, 2. Memperoleh rempah-rempah, 3. Menguasai monopoli perdagangan. Itulah presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Jadi kayak tadi sudah bagus juga, lebih bagus. Ada yang namanya lini masa, ada penghubungnya. Tadi kelompok 2 menggunakan penghubung dari tahun berapa ke tahun berapa, udah bagus. Sesuai RKPD-nya ya, membuatnya lini masa. Satu kelompok lagi, kelompok 6 ya. Yuk. Ayo cepat. Ayo Sisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Alia, Rahma, Sisil, Nizam, dan Muzaki. Di sini kita akan menjelaskan tentang lini masa kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Bangsa yang pertama datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis pada tahun 1511. Portugis mendarat di daratan Malaka dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, disusul oleh bangsa Spanyol yang masuk ke Indonesia pada tahun 1521 yang mendarat di daratan Tidore. Bangsa Spanyol dipimpin oleh Sebastian Elcano. Setelah bangsa Spanyol ada bangsa Belanda yang masuk ke Indonesia pada tahun 1596 yang mendarat di Banten yang dipimpin oleh Setelah kedatangan bangsa Belanda disusul oleh kedatangan bangsa Inggris yang masuk ke Indonesia pada tahun 1811. Bangsa Inggris pertama mendarat di Batavia, Bandung. Bangsa Belanda dipimpin Thomas van Raffles.
Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 juga sudah bagus ya. Dan masanya udah ada penghubungnya. Bangsa yang pertama siapa, kedua siapa, disusul siapa. Sudah bagus. Oke, ayo grup projectnya boleh dikumpulkan ke depan. Yuk, kumpulan kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kursi mejanya dikembalikan seperti biasa, nggak usah berisik. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Ini tasnya siapa? Ayo, nggak usah teriak-teriak. Yuk, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, sudah. Ya, sebelum istirahat, kerjakan soal evaluasi dulu. Sedikit saja. Pilihan ganda semuanya. Menit ya. Yuk. Ayo sudah kembali ke tempat yuk. Kalau ada yang mau ditanyakan, angkat tangan ya. Soal nomor berapa? Loh, nggak bisa baca. Kalau misal soalnya salah atau gimana?
Jangan lupa kasih nama. Lurusin. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah? Oke, tutup dulu yuk. Sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru mau hari ini yang menyimpulkan kalian. Siapa ya? Oh, pakai itu dulu. Kita estafet spidol. Oh, kamu mau menyimpulkan? Dimulai dari? Iya, bentar lagi selesai. Kayak hari ini kita belajar apa saja? Yuk, nyanyinya coba suara. Dimulai dari pojok. 1, 2, 3. Nyanyi. Coba suara. Aku ketutup tentang boleh lah lero sopo diudele ake sir botol stop. Yuk, maju dulu 2 orang, ayo sini. Kamu. Ya, lanjut. Sir pong tele kopong sir pong tele kopong sir pong tele kopong. Coba suwung. Kesini suwung gesek kelengkeng. Aku ketutup tentang boleh lale sopo diudele ake sir pong tele kopong sir pong tele kopong sir
sini. Maju depan, maju depan. Hadap ke depan. Ayo, yuk berdiri. Sini, sini, sini. Cepet dong. 1, 2, 3. Yuk. Hari ini kita belajar apa? Belajar tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Spanyol, Portugis, dan Inggris. Terus ada apa lagi? Tadi Belanda ada program-program namanya Politik etis. Tepuk tangan buat teman-teman kalian. Sekarang kalian ngomong ini. Tadi 4 bangsa yang datang ke Indonesia apa aja? Portugis datang ke apa namanya? Portugis tiba dari mana? Maka kalau Belanda, Banten. Terus Portugis berkuasa selama Portugis 1 abad atau 1 tahun. Kelompok sini program-program Belanda tadi apa saja? VOC, tanah paksa, politik etis. Politik etis tadi ada 3 apa saja? Edukasi, terus irigasi, terus perpindahan penduduk, transmigrasi. 3G apa tadi 3G? Gold itu apa? Glory, gospel. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Sebelum kita tutup, kita nyanyi lagu daerah dulu. Yuk kita berdiri yuk. Yuk berdiri semua. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Sudah siap? Yuk hadap ke depan.
ya, terima kasih. Oke, itu saja buat hari ini. Bu Guru mengucapkan terima kasih, juga maaf jika selama mengajar pada pertemuan kali ini ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Oke, itu saja dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.